Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, NIM 60600119013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pewarnaan simpul, yang kedua pewarnaan sisi, dan yang ketiga pewarnaan wilayah. Pewarnaan simpul itu adalah memberi warna pada setiap simpul dalam suatu graf, sedemikian sehingga tidak ada simpul yang bertetanggaan memiliki warna yang sama. Misalnya ini merupakan simpul pertama, dan ini merupakan simpul kedua. Ini simpul 1 dan simpul 2 bertetanggaan itu ketika kedua simpul ini terhubung oleh sisi, berarti ya merupakan simpul yang bertetanggaan. Jadi simpul 1 dan simpul 2 harus diberi warna yang berbeda. Dan juga pewarnaan graf itu kita mengenal bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai simpul. Bilangan kromatik ini akan dijelaskan lebih rinci lagi nanti di materi selanjutnya. Contohnya ini, simpul 1 diberi warna merah, dan simpul 2 diberi warna biru. Kemudian simpul 3 diberi warna hijau, simpul 4 diberi warna pink, dan simpul 5 diberi warna kuning. Baru kan tadi simpul yang bertetanggaan itu tidak bisa diberi warna yang sama. V1 dan V2 itu bertetanggaan, jadi warnanya itu harus berbeda. Sedangkan P1 dan P4 itu tidak bertetanggaan, jadi P1 dan P4 itu bisa memiliki sama warna, jadi bisa memiliki warna. Jadi P4 itu bisa simpulnya berwarna merah, dan P1 juga bisa berwarna merah karena ia tidak bertetanggaan. Ini sebenarnya juga simpul V3 dan P5 itu bisa memiliki warna yang sama karena kedua simpul ini juga tidak bertetanggaan karena ia tidak dihubungkan oleh sisi. Baiklah, selanjutnya kan ini sebenarnya ini juga merupakan pewarnaan graf simpul, tapi kan kita juga dalam pewarnaan simpul itu kita juga harus meminimumkan atau kita harus menggunakan sesedikit mungkin warna. Jadi apabila simpul yang tidak bertetanggaan bisa kita samakan warnanya, seperti tadi P1 dan P4 ini dia tidak bertetanggaan, jadi warnanya itu bisa disamakan. Selanjutnya itu algoritma pewarnaan simpul pada graf. Yang pertama itu ada algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell ini adalah salah satu pewarnaan algoritma yang menggunakan pewarnaan berdasarkan derajat yang paling tinggi. Kita bisa lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu kita mengurutkan simpul dari graf, dan kita mengurutkan derajat simpulnya.
ini menurun di situ. Langkah yang pertama tadi kita mengurutkan simpul-simpul dari graf. Kita mengurutkan simpulnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk memudahkan kita boleh memakai tabel. Yang kedua yaitu gunakan warna pertama untuk mewarnai titik pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan titik yang bertetangga dengan P1. Di sini misalnya contoh P1 itu merupakan derajat yang tertinggi, berarti pertama itu kita warnai P1. Baru kita lihat lagi simpul yang tidak bertetanggaan dengan P1. Misalnya simpul P2 itu tidak bertetanggaan dengan 1, berarti P2 itu bisa kita warnai sama dengan simpul pertama. Yang ketiga yaitu gunakan warna kedua untuk mewarnai titik dengan derajat tertinggi berikutnya. Sama saja tadi dengan langkah kedua. Langkah ini kita mengambil lagi derajat tertinggi berikutnya. Misalnya tadi kan derajat tertinggi misalnya P1, baru derajat tertinggi berikutnya itu P3, berarti kita ambil P3 lagi, kita beri warna simpul pada P3. Sama tadi dengan langkah kedua juga kita lihat apabila ada simpul yang tidak bertetanggaan dengan P3. Dan langkah yang terakhir yaitu ulangi penambahan warna-warna sampai semua titik terwarnai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pewarnaan simpul menggunakan algoritma Welch-Powell, yaitu penjadwalan ujian akhir. Bagaimana jadwal ujian akhir di sebuah universitas sehingga tidak ada siswa yang memiliki 2 ujian sekaligus? Solusinya, simpul itu mewakili mata kuliah. Misalkan ada 7 final, berarti ada 7 simpul. Adapun mata kuliah yang memiliki siswa yang sama, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 7, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 7, 3 dan 4, 3 dan 6, 3 dan 7, 4 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 6, 5 dan 7, dan 6 dan 7. Kan tadi itu simpul mewakili mata kuliah. Baru dimisalkan ada 7 final atau 7 ujian akhir. Berarti ada 7 simpul. 7 simpul berarti kita gambarkan. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima, simpul keenam, dan simpul ketujuh. Baru kan di sini dimisalkan ada mata kuliah yang memiliki siswa yang sama. Berarti maksudnya di sini 1 dan 2 itu bertetanggaan, 1 dan 3 itu bertetanggaan. Berarti simpul 1 dan simpul 2 itu bertetanggaan. Berarti ini simpul 1 dan 3 juga bertetanggaan. 1 dan 3, simpul 1 dan 4, 1 dan 7, 2 dan 3. 2 dan 3 bertetanggaan. 2 dan 4, 2 dan 4 bertetanggaan. 2 dan 5 bertetanggaan. 2 dan 7 bertetanggaan. 3 dan 4 bertetanggaan. 3 dan 4 bertetanggaan. 3 dan 6 bertetanggaan. 3 dan 6 bertetanggaan. 3 dan 7 bertetanggaan. 7,
4 dan 5 bertetanggaan, 4 dan 6 bertetanggaan, 5 dan 7 bertetanggaan, 6 dan 7 bertetanggaan. Inilah gambar graf dari jadi inilah gambar graf yang merepresentasikan penjadwalan ujian akhir. Untuk melakukan pewarnaan simpul dari graf ini kita bisa menggunakan algoritma Weiss-Fowler. Langkah pertama dari algoritma Weiss-Fowler yang pertama yaitu mengurutkan derajat dari yang tertinggi ke yang terendah. Untuk memudahkan kita urutkan dulu, kita tulis masing-masing dulu derajatnya. V1 itu derajat itu adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ini misalnya simpul 1 berarti 1, 2, 3, 4 berarti simpul 1 itu berderajat 4. Simpul 2 itu berderajat 1, 2, 3, 4, 5 berderajat 5. P3 itu berderajat 1, 2, 3, 4, 5. Simpul 4 itu berderajat 1, 2, 3, 4, 5. Simpul 5 berderajat 1, 2, 3, 4 berderajat 4. Simpul 6 berderajat 4. Simpul 7 berderajat 5. Langkah pertama dari algoritma Weiss-Fowler yaitu mengurutkan derajat dari yang tertinggi ke terendah. Kita bisa untuk memudahkan kita bisa menggunakan tabel. Di sini kita ketahui bahwa derajat yang paling tinggi yaitu derajat 5. Derajat 5 itu dimiliki oleh simpul 2, simpul 3, dan simpul 7. Untuk mengurutkannya kita bisa dahulukan simpul 2, simpul 3, baru simpul 3, baru simpul 7, atau simpul 3 dulu. Terserah, yang pasti yang memiliki derajat paling tinggi. Kalau saya P2 dulu. P2 berderajat 5. Kemudian P3 derajat 5 juga. P4 berderajat 5. P7 juga berderajat 5. Di sini saya sudah mengurutkan derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah. Di sini P2 yang simpul 2 memiliki derajat 5, simpul 3 memiliki derajat 5, simpul 4 memiliki derajat 5, simpul 7 memiliki derajat 5, simpul 1 memiliki derajat 4, simpul 5 memiliki derajat 4, simpul 6 memiliki derajat 4. Langkah keduanya yaitu warnai simpul yang memiliki derajat paling tinggi. Di sini P2 itu merupakan derajat paling tinggi. Jadi kita warnai P2. Warnanya itu tergantung kita. Di sini saya warnai P2 itu jadi warna biru. P2 warna biru. Kemudian kita lihat simpul lain yang tidak bertetanggaan dengan P2, dengan simpul P2.
P1 bertetanggaan dengan P2, jadi tidak bisa diberi warna biru juga. P simpul 7 juga. Simpul 6 tidak bertetanggaan dengan simpul 2, jadi simpul 6 diberi warna juga warna biru. Langkah ketiga yaitu kita warnai derajat yang tertinggi berikutnya. Di sini derajat tertinggi berikutnya yaitu P3. P3 kita warnai dengan warna hijau. Warna hijau. Kemudian kita lihat juga simpul yang tidak bertetanggaan dengan simpul 3 kita warnai juga dengan warna hijau. Simpul 2 bertetanggaan dengan simpul 3, simpul 1 juga bertetanggaan dengan 3, simpul 7 juga bertetanggaan dengan 3, simpul 6 juga bertetanggaan dengan 3, simpul 5 tidak bertetanggaan dengan 3, jadi kita warnai simpul 5 juga dengan warna hijau. Lakukan begitupun untuk simpul 4. Simpul 4 kita warnai dengan warna coklat. Baru kita juga seperti langkah-langkah sebelumnya, kita lihat juga simpul yang tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Simpul 3 bertetanggaan, simpul 2 bertetanggaan, simpul 1 bertetanggaan, simpul 7 tidak bertetanggaan dengan simpul 4, jadi kita warnai warna coklat. Ini tadi P2 itu berwarna biru dan P6 juga berwarna biru. Kita tulis simpul 3 juga tadi berwarna hijau, berarti hijau, dan simpul 5 hijau. Simpul 4 coklat, simpul 4 coklat, dan simpul 7 coklat. Karena tinggal simpul 1 yang belum diberi warna, maka kita beri warna merah. Inilah graf pewarnaan simpul untuk penjadwalan ujian akhir. Kan di sini kita menggunakan warna kita menggunakan 4 warna, yaitu biru, hijau, coklat, merah. Jadi bilangan kromatiknya yaitu 4, atau bilangan kromatik itu 4. Jadi penjadwalan ujian akhirnya, penjadwalan ujian akhirnya yaitu kan ada 4 bilangan kromatiknya, berarti ada 4 ada waktu bos Mega. Jadi penjadwalan ujian akhirnya yaitu kan bilangan kromatiknya itu 4, jadi waktunya itu ada 4, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hari pertama itu kita misalkan hari pertama itu warna biru, hari kedua itu hijau, hari ketiga itu coklat, dan hari keempat itu merah.
simpul 2 dan simpul 6. Berarti simpul 2 dan simpul 6. Hijau itu simpul 3 dan simpul 5. Coklat itu simpul 4 dan simpul 7. Merah itu simpul 1. Jadi inilah penjadwalan ujian akhir. Hari pertama yaitu mata kuliahnya, mata kuliah 2 dan 6. Hari kedua mata kuliah 3 dan 5. Hari ketiga mata kuliah 4 dan 7. Dan hari keempat itu mata kuliah 1. Beginilah jadwal ujian akhir, sehingga tidak ada siswa yang memiliki ujian sekaligus. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amilda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma backtracking. Algoritma backtracking. Algoritma backtracking atau runut balik adalah algoritma yang merupakan perbaikan dari brute force serta berbasis pada depth first search atau disingkat DFS. Algoritma ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memiliki banyak kemungkinan solusi yang diuji secara bertahap, namun tidak perlu memeriksa semua kemungkinan yang ada. Hanya pencarian yang mengarah pada solusi saja yang menjadi pertimbangan. Dalam algoritma runut balik, pencarian solusinya itu menggunakan depth first search. Ilustrasi prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik adalah sebagai berikut. Dari simpul akar, simpul yang dibangkitkan dinamakan simpul hidup. Jadi saat membangkitkan simpul selanjutnya dari simpul akar itu dinamakan simpul hidup. Kemudian dari simpul hidup akan dikembangkan yang namanya simpul expand node. Jika misalnya saat kita mengembangkan suatu lintasan dari akar ke simpul hidup, kemudian dikembangkan ke simpul itu tidak mengarah ke solusi, maka simpul ini akan dipangkas dan akan dinyatakan sebagai simpul mati atau dead node. Pemangkasannya itu tergantung dari fungsi pembatas. Jika pembentukan lintasan berakhir pada simpul mati, maka pencarian dirunut balik ke simpul di atasnya. Jadi misalnya dari simpul akar lalu ke simpul hidup, di sini kita kembangkan, ternyata di sini sampai ke simpul mati. Dia tidak mengarah ke solusi, maka dia akan dirunut balik ke simpul di atasnya, satu level di atasnya. Lalu kita akan kembangkan lagi, misalnya tetangganya, dan seterusnya. Ini dilakukan terus-menerus. Kita kembangkan simpul dan akan berhenti kalau kita sudah mencapai tujuan. Misalnya di sini kita akan kembangkan. Kita kembangkan lagi, kemudian sampai sini ternyata ini adalah simpul yang terakhir, simpul daun. Tapi simpul daun ini tidak mengarah ke solusi, maka ini kita ubah sebagai simpul mati, lalu kita runut balik ke level di atasnya, karena ini bukan solusi. Kita runut balik di atasnya, lalu kita kembangkan, ternyata dia masih punya tetangga. Kita kembangkan, ternyata tetangga ini juga tidak mengarah ke solusi. Kita runut balik lagi ke simpul di atasnya, dia mempunyai tetangga yang tidak mengarah ke solusi. Runut balik lagi ke simpul di atasnya. Lalu di sini punya tetangga. Dia di sebelah sini tidak mengarah ke solusi. Kita cari tetangga yang lain. Kita kembangkan lagi, ternyata yang satunya juga tidak. Kita kembangkan lagi ke bawah. Lalu di sini kita kembangkan lagi tetangganya. Ternyata di sini tidak mengarah ke solusi. Kita runut balik lagi ke level di atasnya. Lalu ternyata di sini kita menemukan solusinya. Nah, ini berarti algoritma backtrackingnya akan selesai karena simpul tujuannya sudah tercapai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkul, ini 60600119047. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan sisi pada teori graf. Pewarnaan sisi
sebuah sisi graf, pewarnaan sisi-sisinya secara tepat berarti cara pemberian warna pada garis sedemikian sehingga setiap garis yang bertumpuan pada titik yang sama diberi warna yang berbeda. Pewarnaan sisi dengan warna-warna yang kita sebut saja variabel K dinamakan sebagai pewarnaan sisi K, dan ekivalen dengan persoalan membagi sisi dengan warna-warna tertentu pada himpunan sisi dengan warna tertentu. Angka terkecil dari warna-warna yang dibutuhkan untuk pewarnaan sisi graf G disebut sebagai indeks kromatik atau angka kromatik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai indeks kromatik. Nah, kita misalkan saja sebagai indeks kromatik graf G adalah misalkan G, sebuah graf bilangan yang menyatakan minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua sisi G. Sedemikian sehingga setiap dua sisi G yang terkait di titik yang sama mendapatkan warna-warna yang berbeda. Indeks kromatik dinyatakan dengan X aksen G. Biasanya warna-warna yang digunakan untuk mewarnai sisi-sisi graf dinyatakan dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Nah, indeks kromatik atau X aksen G sama dengan minimum himpunan K, yang dimana K ada pewarnaan sisi sampai dengan K pada G. Nah, mari kita lihat contoh pada gambar berikut. Nah, pada gambar pertama itu disediakan indeks kromatik sama dengan 3. Nah, di sini kenapa indeks kromatiknya 3? Karena minimum banyaknya warna untuk warnai semua sisi pada graf G yang pertama ini adalah 3. Nah, ya, pada gambar kedua, pada gambar B, indeks kromatiknya itu sama dengan 4. Nah, seperti yang tadi, karena minimum banyaknya warna untuk mewarnai semua sisi pada graf Y adalah 4. Nah, sikel dengan N titik atau Cn mempunyai X aksen Cn sama dengan 2 jika N-nya adalah genap, dan X aksen Cn sama dengan 3 jika N-nya adalah ganjil. Untuk graf komplit dengan N titik, Kn diperoleh X aksen Kn sama dengan N dikurang 1 jika N genap, dan X aksen Kn sama dengan N jika N adalah ganjil. Indeks kromatik sebuah graf sederhana selalu sama dengan derajat maksimumnya atau derajat maksimum ditambah 1. Saya garis bawahi bagian itu. Nah, kali ini juga kita mengenal yang namanya pewarnaan tight. Pewarnaan tight adalah sebuah pewarnaan 3 sisi dari sebuah graf kubus. Nah, ada juga teori 4 warna atau teori yang berawal dari pernyataan yang mengenai dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja. Nah, ekivalen dengan bahwa tiap graf planar kubus tanpa jembatan atau sisi menunjukkan sebuah pewarnaan tight. Nah, mari kita lihat di sini. Ini dia merupakan contoh dari pewarnaan sisi pada graf. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kelompok saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda, NIM 6060119061. Saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah adalah pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah bersebelahan yang memiliki warna yang sama. Pewarnaan wilayah ini diterapkan pada pewarnaan peta. Pada pewarnaan peta diberikan warna yang berbeda pada setiap provinsi yang saling bersebelahan. Dalam mengerjakan pewarnaan wilayah, kita dapat menggunakan prinsip pewarnaan simpul pada graf. Misalnya adalah masalah pewarnaan peta. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul graf, sedangkan sisi menyatakan bahwa terdapat 2 wilayah yang berbatasan langsung atau disebut juga bertetangga. Oleh karena itu, graf yang terbentuk merupakan graf planar. Graf planar ialah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan.
Bilangan kromatik pada graf planar tidak lebih dari 4, sehingga dalam pewarnaan sebuah peta cukup hanya menggunakan 4 warna saja. Warna yang digunakan dalam pewarnaan peta adalah hijau, kuning, merah, dan biru. Materi selanjutnya yaitu teorema 4 warna. Teorema 4 warna menyatakan bahwa dengan adanya pemisahan bidang menjadi wilayah yang berdekatan, menghasilkan gambar yang disebut peta. Tidak lebih dari 4 warna diperlukan untuk mewarnai wilayah peta, sehingga bahwa tidak ada dua daerah yang berdekatan memiliki warna yang sama. Dalam hal ini, berdekatan berarti bahwa dua wilayah berbagi segmen kurva batas yang sama, bukan sekadar sudut tempat 3 atau lebih wilayah bertemu. Pewarnaan peta sama dengan pewarnaan titik-titik pada graf. Hasil pemodelan dari gambar peta tersebut sedemikian sehingga tidak ada dua titik berdekatan yang mendapat warna yang sama. Singkatnya, setiap graf planar dapat diwarnai dengan 4 warna. Perhatikan gambar peta yang ada di samping. Memang beberapa kawasan memiliki warna yang sama, walaupun keduanya berdekatan secara jarak, namun keduanya tidak bersebelahan. Bisa dibayangkan jika negara memiliki warna yang sama, saat seseorang melihatnya dengan tidak teliti, mungkin saja ia akan mengira bahwa Aragon dan Murcia merupakan satu kota yang wilayahnya sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Denny Chandra dari kelompok 2 Telegraf B akan menjelaskan materi mengenai pewarnaan graf, yaitu bilangan kromatik. Bilangan kromatik. Jika suatu graf G adalah K kromatik, maka K disebut bilangan kromatik dari graf G. Dengan demikian, bilangan kromatik suatu graf adalah jumlah warna terkecil yang dapat digunakan untuk mewarnai graf dengan baik. Bilangan kromatik graf G adalah biasanya dilambangkan dengan kromatik G. Jadi di sini bilangan kromatik itu adalah jumlah warna terkecil atau jumlah warna minimum yang digunakan dalam melakukan pewarnaan pada graf, baik itu simpul, sisi maupun wilayah. Terdapat beberapa sifat mengenai bilangan kromatik ini, antara lain: yang pertama, bilangan kromatik G sama dengan 1 jika dan hanya jika G adalah graf kosong. Ya, graf kosong di sini adalah graf yang sisinya memiliki himpunan yang kosong. Artinya graf tersebut tidak memiliki sisi, hanya memuat beberapa simpul atau satu simpul saja. Jadi hanya memerlukan satu kombinasi warna. Yang kedua, bilangan kromatik G lebih dari atau sama dengan 3 jika dan hanya jika G memiliki subgraf yang merupakan K3 atau C3. Untuk yang ketiga, sifat yang ketiga, bilangan kromatik G lebih dari atau sama dengan BG plus 1. Untuk sifat yang keempat, bilangan kromatik G kurang dari atau sama dengan BG kecuali jika G adalah graf lengkap atau graf lingkaran dengan jumlah simpul ganjil. Jumlah simpul adalah ganjil. Dilihat dari nilai vertexnya di situ. Yang kelima, untuk setiap graf planar berlaku teorema 4 warna, yaitu bilangan kromatiknya kurang dari atau sama dengan 4. Jadi di sini bilangan kromatik dari untuk setiap graf planar itu kurang dari atau sama dengan 4. Yang keenam, bila G aksen adalah uparagraf dari graf G, maka bilangan kromatik G aksen kurang dari atau sama dengan
bilangan kromatif G. Yang ketujuh, graf lengkap Kn memiliki bilangan graf kromatik sama dengan N. 8. Graf lingkaran Cn memiliki bilangan kromatif G sama dengan 2 bila N genap, dan bilangan kromatif G sama dengan 3 bila N ganjil. Untuk sifat yang ke-9, graf teratur berderajat N selalu memiliki bilangan kromatif G kurang dari atau sama dengan N tambah 1 sesuai sifat nomor 3 di atas. Yang ke-10, graf bipartit selalu bisa diwarnai dengan dua warna. Yang ke-11, graf yang berupa pohon selalu dapat diwarnai dengan dua warna. Itulah tadi ketentuan atau sifat yang dimiliki untuk menentukan warna atau bilangan kromatik dari suatu graf. Kemudian saya berikan contoh. Contoh 1. Misalkan kita graf di sini, buat suatu graf. Kita tentukan pada contoh tadi, kita hubungkan, kita beri nama kolab hitam. Bisa hubungkan. Kita bisa beri nama di sini. Ini vertex 1, ini vertex 2 atau simpul 2. Ya, V4. Ya, pada contoh nomor 1. Contoh 1 ini diberikan simpul, diberikan di sini contoh pewarnaan graf pada simpul, dan kita bisa tentukan bilangan kromatik atau sama dengan, karena di sini ada 4 simpul yang diwarnai dengan 2 kombinasi warna yang berbeda, maka bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 2 karena menggunakan 2 warna, ya, 2 warna merah dengan warna biru. Kemudian contoh lagi. Contoh 2.
kita tentukan vertexnya dulu. Misal kita buat seperti ini. Kita hubungkan, misal kita buat di sini 8 titik ya, kita beri nama C1, B2, C3, 4, C5, 6, 7. Kita hubungkan. Garis setiap simpulnya. Seperti ini ya. Langsung saja kita berikan warna pada graf tersebut. Ambil dari suatu contoh, saya langsung jelaskan. Hapus. Ya, terhapus ya. Kita kasih warna hijau. Jadi setiap simpul memiliki warna dengan setiap tetangga ya, sisi atau sisi yang bertetangga. Simpul yang memiliki sisi yang bertetanggaan itu berbeda warna ya. Diberikan warna yang tidak sama, seperti contoh ya. Saya berikan di sini V1 di sini warna merah ya, vertex 1, vertex 2, vertex 3 sampai 7. Di sini ada, kita bisa tentukan di sini. Kita bisa tentukan bilangan kromatik ya, kromatik atau kita simbolkan dengan dari graf G di atas itu sama dengan 3 warna. Jadi penggunaan bilangan kromatik ini untuk menentukan berapa warna yang digunakan dalam suatu pewarnaan graf ya, baik itu pada pewarnaan simpul, pewarnaan sisi ataupun pewarnaan wilayah. Kemudian ya, kita kembali ke contoh. Polinomi ya. Kemudian saya akan jelaskan di sini polinomi kromatik. Sebuah graf G dari n simpul dapat diwarnai dengan tepat dalam berbagai cara menggunakan warna yang cukup banyak.
Properti grafik ini diekspresikan secara elegan dengan menggunakan polinomial. Polinomial ini disebut polinomial kromatif G. Nilai polinomial kromatik Pn lambda graf dengan n simpul memberikan jumlah cara untuk mewarnai graf dengan tepat. Menggunakan lambda dengan warna yang lebih sedikit. Biarkan CI menjadi cara yang berbeda benar. Di sini ada teorema dekomposisi, ya, berhubungan dari polinomi kromatik. Jika jika graf G sama dengan VE, ya VE di sini ada vertex, ya merupakan nilai simpul tadi, dengan E itu sisinya, adalah graf terhubung, dan E kecil sama dengan AB merupakan elemen E, maka PGE lambda sama dengan P. Kemudian ya P di sini, ya tadi fungsi P di sini GS lambda sama dengan P G lambda plus P G aksen lambda, di mana GE menunjukkan subgraf dari G yang diperoleh dengan menghapus E dari G tanpa menghilangkan simpul A dan B, yaitu GE sama dengan G kurang E, dan GE aksen adalah subgraf kedua dari G yang diperoleh G aksen dengan mewarnai simpul A dan B. Buktinya ada pada gambar, ya, ada pada gambar tersebut. Ini ya ada di sini pewarnaan, ada di sini suatu graf yang kemudian salah satu sisi yang menghubungkan simpul A dan B dihilangkan, kemudian selanjutnya dikurangi dengan dikurangi dengan graf yang simpulnya simpul A dihilangkan sehingga sisi yang menghubungkan pada simpul A tersebut hilang, maka akan terjadi di sini ya, banyaknya cara untuk mewarnai simpul dengan benar di G kurang sama dengan G kurang E dengan paling banyak lambda warna di PG lambda. Pewarnaan titik ujung A dan B dari E memiliki warna yang berbeda, merupakan pewarnaan yang tepat untuk G. Untuk graf G, pewarnaan G yang bukan merupakan warna yang tepat dari G terjadi jika A dan B memiliki warna yang sama, tapi masing-masing pewarnaan ini sesuai dengan pewarnaan yang tepat untuk G aksen. Partisi P G lambda pewarnaan yang tepat dari GE menjadi dua hasil himpunan bagian terputus-putus dalam persamaan P G lambda sama dengan P G lambda plus P G aksen lambda. Sisi. Contoh soal menggunakan teorema dekomposisi menemukan polinomial kromatik dan karenanya nomor kromatik untuk grafik yang diberikan di bawah ini pada gambar 273. Ya, larutan menghapus tepi E dari G, kita mendapatkan G2. Ya, menghapus tepi E. Artinya di sini sisi E yang menghubungkan simpul B dan D dihilangkan. Kita mendapatkan G2 seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Kemudian polinomial kromatik dari GE adalah P GE lambda sama dengan lambda kali lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2. Dengan mewarnai titik akhir dari E yaitu A dan B, kita mendapatkan GE aksen seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Kemudian polinomial kromatik dari GE adalah P
G aksen lambda sama dengan lambda kali lambda kurang 1 kali 3. Oleh karena itu, dengan teorema dekomposisi, polinomial kromatik G adalah P G lambda sama dengan lambda kali lambda kurang 1 kali 3 dikurang lambda kali lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2, kemudian sama dengan lambda kali lambda kurang 1 itu buka kurung siku lambda kurang 1 dikali 2 kali lambda kurang 2. Ya, sehingga diperoleh pada akhir perhitungan sama dengan 4 lambda kali 3 ditambah 6 lambda kurang 3 lambda. Itu teorema komposisi itu dari perhitungan dari menurut teorema dekomposisi. Ya. Kemudian di sini ada beberapa teorema dari penurunan dari teorema dekomposisi. Ada lagi teorema 2.27 untuk setiap graf G konstanta pada P G lambda adalah 0. Ya, di sini ada konstanta P G lambda adalah 0. Bukti untuk setiap graf G lambda G lebih dari 0 karena V tidak sama dengan C di sini. Ya, disimpulkan dengan sini. Jika P G lambda memiliki konstanta A, maka P G0 sama dengan A, tapi tidak sama dengan 0. Artinya ada cara untuk mewarnai graf G secara tepat dengan 0 warna. Ya, suatu kontradiksi. Itu ada pada gambar. Kita lihat contoh. Ada pun juga teorema 2.28, misalkan graf G sama dengan VE dengan nilai E mutlak, ya nilai mutlak dari E sama dengan kurang lebih dari 0, maka jumlah koefisien di P G lambda adalah 0. Adapun contoh soal di bawah ini, ya, soal 248, jelaskan mengapa setiap polinomial berikut tidak bisa menjadi polinomial berwarna. Ya, lambda 3 plus ditambah 5 lambda 2 dikurang 3 lambda ditambah 5 sama dengan 0. Kita berikan solusi pada pertanyaan pertama. Polinomial pada polinomial tersebut, polinomial tidak bisa menjadi polinomial kromatik karena konstantanya adalah 5. Ya, sesuai pada teorema 2.27 yang mengatakan untuk setiap graf konstanta pada P G lambda adalah 0. Tidak bisa, itulah mengapa tidak bisa menjadi polinomial kromatik karena ya pada persamaannya di situ konstanta, nilai konstantanya bukan 0, 5. Dan demikian pula untuk bagian kedua, pertanyaan kedua sama juga. Selanjutnya teorema 2.33, grafik G bipartit jika dan hanya jika tidak mengandung siklus ganjil. Ya, buktinya di sini misalkan G bipartit, kemudian himpunan puncak G dapat dipartisi menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian rupa sehingga setiap sisi di G bergabung dengan simpul di V1 dengan puncak di V2. Ya, itu teorema dari 2.3. Ya, graf G itu bipartit jika dan hanya jika tidak mengandung siklus ganjil di dalamnya. Untuk teorema 2.34, graf N titik adalah graf lengkap jika dan hanya jika polinomial kromatiknya adalah, ya, pada persamaan ini Pn lambda sama dengan lambda dikali lambda kurang 1 dikali lambda kurang 2, ya, titik seterusnya sampai lambda kurang n plus 1 sampai lambda yang nilai n yang ditentukan. Bukti dengan lambda warna, ada lambda cara, ya, ada
lambda ya, ada banyak lambda cara berbeda untuk mewarnai setiap simpul terpilih dari sebuah graf. Titik kedua dapat diwarnai dengan tepat dengan dalam lambda kurang 1 cara, yang ketiga dengan lambda kurang 2 cara, yang keempat di lambda kurang 3 cara, dan yang di lambda kurang n tambah 1 cara jika dan hanya jika setiap simpul berdekatan satu sama lain. Ya, pada teorema 2.35 biarkan diberikan A dan B menjadi dua simpul non berdekatan dalam grafik G. Misalkan misalkan G adalah graf yang diperoleh dengan menambahkan keunggulan antara A dan B. Ya. Misalkan lagi G adalah graf sederhana yang diperoleh dari G dengan menggabungkan simpul A dan B bersama-sama dan mengganti tepi sejajar dengan satu sisi. Maka Pn lambda dari G dari graf G sama dengan Pn lambda dari Pn G sama dengan Pn lambda dari G aksen plus Pn n kurang 1 lambda dari G 2 aksen. Di sini ada bukti banyaknya cara mewarnai graf G dengan benar dapat dikelompokkan menjadi dua kasus. Satu sehingga simpul A dan B memiliki warna yang sama, dan yang lainnya sehingga A dan B memiliki warna yang berbeda. Karena banyaknya cara pewarnaan yang benar graf G sedemikian sehingga A dan B dimiliki warna berbeda, sama dengan jumlah cara mewarnai graf G dengan benar. Dan banyaknya cara mewarnai graf G dengan benar sedemikian sehingga A dan B memiliki warna yang sama dengan banyaknya cara mewarnai graf G 2 aksen dengan benar. Di sini ada persamaan yang dihasilkan dari teorema 2.5 di sini. Ada beberapa percobaan di sini. Ya, sehingga dihasilkan dari Pn aksen dari graf G. Ya, di situ Pn aksen ya Pn lambda dari G aksen ditambah dengan Pn kurang 1 lambda dari G aksen. Ya. Dari di situ untuk misalkan n-nya di situ 5. Ya. Maka persamaannya P5 lambda dari graf G sama dengan lambda kali lambda kurang 1 itu dihitung sampai yang keempat ya, sampai keempat, maka diperoleh hasil lambda kali lambda kurang 1 sama dengan kali lambda kurang 2 dikali lambda kali 2 kurang 5 lambda plus 7. Ikut teorema 2.36. Grafik dapat berubah warna jika dan hanya jika tidak memiliki siklus ganjil. Ya, di sini ada teorema. Grafik dapat berubah warna jika dan hanya jika tidak memiliki siklus ganjil. Jadi di sini apabila tidak memiliki siklus ganjil, grafik pada graf tersebut dapat berubah warnanya, dapat dirubah. Untuk teorema 2.37 untuk semua grafik G ya X nilai bilangan kromatik kurang dari 1 atau sama dengan 1 plus maksimal si itu si G aksen, di mana maksimum diambil alih semua subgraf G aksen dari G aksen. Ya, buktinya bisa dibaca, hasilnya jelas. Untuk grafik yang benar-benar terputus, misalkan graf G adalah graf n kromatik sembarang, n lebih dari atau sama dengan 2. Misalkan H adalah subgraf terinduksi terkecil sehingga aksen ya, bilangan kromatik H sama dengan n grafik H. Oleh karena itu memiliki sifat bilangan kromatik H kurang V sama dengan n kurang 1 untuk semua poinnya V.
Oleh karena itu, ya V di sini adalah vertex. Oleh karena itu derajat V lebih dari atau sama dengan N kurang 1, sehingga si H lebih dari atau sama dengan N kurang 1, dan karenanya min 1 kurang dari atau sama dengan si H kurang dari atau sama dengan maksimum si H aksen kurang dari atau sama dengan maksimum si aksen G si G aksen. Maksimum pertama diambil alih semua subgrafik H aksen dari H yang diinduksi, dan yang kedua diinduksi semua subgrafik G aksen dari G. Ini menyeratkan yaitu kromatik G sama dengan N kurang 1 plus maksimal si G aksen. Ini akibat yang wajar. Untuk setiap grafik G, bilangan kromatik paling banyak 1 lebih besar dari maksimum derajat lambda kurang dari 1 plus lambda. Di sini ada teorema 238. Jika lambda G sama dengan N lebih dari atau sama dengan 2, maka graf G adalah N berwarna kecuali, atau ya untuk N pertama untuk N sama dengan 2 dan G memiliki komponen yang merupakan sinus ganjil. Yang kedua, N lebih dari 2 dan Kn plus 1 adalah komponen graf G. Sini. Untuk teorema 239, untuk apapun grafik graf B, ya B sini kita baca di sini ada beberapa poin-poin yang penting. Teorema masih sampai di sini, ada teorema 40 dijelaskan sampai sini. Mungkin itu saja dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.